Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Pratiwi dari kelas BC 223. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal midtest mata kuliah evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Baik, langsung saja soal yang pertama, yaitu apa perbedaan dari pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Sertakan juga contohnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah proses pengumpulan data yang dimana mendeskripsikan pencapaian siswa dengan menggunakan skala kuantitatif atau menggunakan sistem angka-angka. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan data yang dimana menilai sejauh mana hasil belajar siswa guna untuk memberikan umpan balik terhadap siswa. Nah, penilaian ini dideskripsikan dengan menggunakan skala kualitatif atau pernyataan dalam kata-kata. Yang ketiga yaitu tes. Tes adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan suatu penilaian yang berbentuk serangkaian tugas yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses yang sistematis yang dilakukan dari pengumpulan hingga penafsiran data yang diperoleh dengan tujuan akhir untuk mengambil suatu keputusan. Nah, contohnya misalnya dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Misalnya guru dapat memberikan tes untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam suatu mata pelajaran atau materi. Kemudian guru memberikan penilaian formatif untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi sumatif di akhir semester guna untuk menilai pencapaian akhir siswa terhadap mata pelajaran tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan prinsip-prinsip dasar dari evaluasi. Nah, terdapat 4 prinsip dasar dalam evaluasi. Terdapat 5 prinsip dasar dalam evaluasi. Yang pertama yaitu continue, kedua kooperatif, ketiga komprehensif, keempat adil dan objektif, kelima praktis. Yang pertama continue. Continue maksudnya di sini adalah evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Yang kedua prinsip kooperatif. Kooperatif maksudnya di sini adalah evaluasi harus melibatkan kerjasama antara pendidik, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, prinsip komprehensif. Komprehensif maksudnya di sini adalah evaluasi harus dipastikan bahwa evaluasi telah melibatkan semua aspek penting dalam pembelajaran. Diharapkan aspek-aspek penting itu telah dievaluasi secara menyeluruh. Nah, aspek penting itu bisa mencakup aspek kognitif, aspek afektif, maupun aspek psikomotorik siswa. Kemudian prinsip yang keempat yaitu adil dan objektif. Nah, maksudnya di sini adalah evaluasi harus dilaksanakan secara adil dan tidak memihak. Evaluasi harus didasarkan pada kenyataan yang ada tanpa melakukan rekayasa ataupun memanipulasi. Dan prinsip yang terakhir yaitu praktis. Nah, praktis maksudnya di sini adalah
evaluasi haruslah yang mudah dipahami dan mudah digunakan, bukan yang menggunakan banyak waktu, membuang banyak tenaga, ataupun menggunakan banyak sumber daya. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Nah, jenis evaluasi dalam pembelajaran itu ada 4. Yang pertama evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi penempatan atau placement, dan evaluasi diagnostik. Nah, yang pertama evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif adalah jenis evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran guna untuk memberikan umpan balik terhadap siswa dan juga guru untuk memperbaiki pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini adalah jenis evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran guna untuk menilai pencapaian akhir dari siswa dan juga keefektivitasan dari program pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi penempatan atau placement. Jadi jenis evaluasi ini adalah jenis evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa ke dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan jenis evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi diagnostik. Jadi evaluasi diagnostik adalah jenis evaluasi yang dilakukan sebelum pembelajaran, sebelum proses pembelajaran guna untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan mengidentifikasi kesulitan belajar apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Baik, menurut saya perbedaan dari ketiga jenis evaluasi ini, evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif ini terletak pada waktu pelaksanaannya. Jadi, yang pertama, evaluasi diagnostik ini waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum proses pembelajaran guna untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Kemudian yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini waktu pelaksanaannya dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung guna untuk memberikan umpan balik terhadap siswa. Dan sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang waktu pelaksanaannya itu dilakukan di akhir pembelajaran guna untuk memberikan mengetahui pencapaian akhir dari siswa tersebut. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan apa tujuan dari evaluasi. Baik, jadi menurut saya tujuan dari evaluasi adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri, yang dimana dijadikan sebagai dasar penetapan ada atau tidaknya perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Baik, soal yang keenam yaitu jelaskan sasaran evaluasi. Jadi sasaran evaluasi pembelajaran adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua sumber belajar, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat kurikulum. Soal yang ketujuh, jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan siswa. Yang pertama, bagi pendidik. Evaluasi pembelajaran bagi pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan hasil belajar siswa. Kemudian
melihat keefektivitasan program pengajarannya, dan yang ketiga merencanakan perbaikan untuk pembelajaran. Kemudian untuk fungsi bagi siswa, evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengevaluasi hasil belajar mereka dan juga memperbaiki keterampilan belajar mereka. Soal yang ke-8 yaitu jelaskan klasifikasi evaluasi pembelajaran berdasarkan fungsinya. Klasifikasi evaluasi pembelajaran berdasarkan fungsinya ini bertujuan untuk memenuhi beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan didaktif atau instruksional, dan kebutuhan administratif. Kemudian soal yang ke-9 yaitu jelaskan prosedur evaluasi pembelajaran dan berikan contohnya. Baik, jadi prosedur evaluasi pembelajaran adalah langkah-langkah pokok yang harus kita tempuh dalam melaksanakan kegiatan evaluasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat perencanaan, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga mengolah data, yang keempat menafsirkan data, dan yang terakhir menyusun laporan. Jadi salah satu contoh prosedurnya yaitu membuat kisi-kisi dan melakukan uji coba. Kisi-kisi ini adalah format soal-soal dari berbagai topik bahasan dengan kompetensi dasarnya masing-masing. Sedangkan uji coba adalah menilai atau melihat soal-soal tersebut apakah ada yang perlu diubah, diperbaiki, atau bahkan dihilangkan. Kemudian soal yang ke-10 yaitu jelaskan apa itu tes dan non-tes serta berikan contohnya. Baik, yang pertama yaitu tes. Tes adalah alat atau instrumen untuk mengukur kemampuan siswa dengan mengadakan suatu penilaian yang berbentuk serangkaian tugas yang diberikan kepada siswa. Contohnya yaitu tes lisan seperti hafalan, kemudian tes tertulis seperti mengerjakan soal-soal, dan yang terakhir itu tes tindakan atau perbuatan. Misalnya contohnya seperti pertunjukan seni dalam mata pelajaran seni. Kemudian non-tes. Non-tes ini adalah metode yang lebih bersifat nyata dalam pembelajaran dan menggambarkan bagaimana peserta didik menerapkan pemahaman serta keterampilan yang dimilikinya. Contoh dari non-tes ini seperti melakukan observasi atau pengamatan, melakukan wawancara, melakukan atau mengerjakan tugas proyek, dan juga portofolio. Baik, cukup sekian penjelasan dari 10 soal mid-test evaluasi pembelajaran di sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.